Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hari ini Cewan ketemu seniman. Seniman juga ya, yang jelas pelatih juga, seluruhnya ada di cek kita nih. Nah, siapa gerangan beliau? Kita kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal, tak cinta. Oke, hari ini kita ketemu, yaitu kalau Cek sering panggil beliau ini adalah Vicky ya. Nah, siapa terkenal dengan Cek Vicky? Oke, selamat siang Cek Vicky. Siang, Cek Wan. Nah, Cek Vicky, jadi kan netizen ini kan ya sebagian udah kenal ya sama Cek Vicky ya. Nah, konten Cewan ini kan mungkin ada yang belum kenal Cek Vicky nih. Jadi kenalan dulu dong ya. Kenalan dulu nama Cek Vicky mana, terus lihat-lihat Cek Vicky itu mana. Nah, silakan Cek Vicky. Halo, fans-fansnya Cek Wan. Jadi hari ini saya dengan nama Vicky, bisa dipanggil Vicky, bisa dipanggil juga Vicky, panggilan kecil lah. Di sini saya berkecimpung di dunia teater, mayornya di teater. Tapi selain teater juga saya senang di tari, pantomim, pokoknya yang masih berhubungan dengan seni gerak lah kebanyakan. Nah, perjalanan karir sekarang saya menjalani pekerjaan sebagai seorang guru SMK, juga pelatih di sekolah-sekolah lain, pelatih teater lah utamanya. Itu sih, sangat simpel dan sederhana. Itu belum yang jauhnya di provinsi Jawa sana belum Masih di Palembang sini lah. Iya. Nah, tapi pengalaman Cek Vicky kan ada di provinsi Yogyakarta ya. Nah, itu apa Cek yang di Yogyakarta waktu itu? Karena dulu pernah kuliah, ya kan, kuliahnya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ya kan, itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Isi ya? Iya, isi. Saya singkat dengan isi. Nah, itu masuk ke Jogja, merantau ke Jogja itu tahun 2011, Cek Wan. 2011 ya? Tamat dari SMA itu langsung merantau ke sana. Iya. Itu waktu itu baru senang namanya seni teater. Nah, karena pengen niat kuliah seni, ya kan, jadi nanya-nanya ke seniman-seniman teater yang ada di Palembang, gimana sih kuliah seni yang bagus? Ya. Nah, ditawarilah, ada nih di Jogja bagus ini, senimannya apalagi teaternya juga bagus kan di Jogja. Cari tahu lah kan, dan situ nekat waktu itu kan pengen kuliah di sana, udah boleh. Tangannya sama Masalah kuliah seni itu ya? Mau jadi aku, biasa itu kan, mau jadi aku baru tamat dari ini, jadi guru, jadi ini kan. Yo, aku udah mikir sampai sana waktu itu Cek Wan, nggak jadi aku, yang penting aku nuruti aku kata hati aku Benar kan. Akhirnya paksa hilang kuliah di sana. Nggak tahunya setelah kuliah di sana tuh terkejut lah karena sistem teater di sana tuh beda dengan sistem teater di sini, ya kan. Apalagi pas ujian masuknya juga belum ada persiapan sama sekali. Yang kita tahu cuma dikasih skrip monolog, ya kan, fragmen monolog. Ternyata di sana harus bisa nyanyi, harus bisa nari, Syaratnya harus bisa ngambak. Wah, terkejutnya ada kan persiapan sama sekali. Akhirnya sudahlah, Pak Soila, ya kan. Cuman kemarin tuh belajar cuma sehari di Jogja itu kan, waktu itu belajar monolognya itu sama seniman teater juga, seniman teater lama, Pak Amir Hamzah. Pak Amir Hamzah dari teater Gaul. Nah, belajar monolog sama dia, akhirnya sampai sana dimulai dengan catatan
catatan kita harus kemarin harus menyerahkan data-data yang lengkap, data-data lengkap baik juga aku selain itu gambar, nari dan lain-lain itu juga diseleksi. Kalau ternyata bukan yang itu yang diseleksi, maksudnya bukan hanya gambar, tari, dan itu wawancara juga ternyata. Ujian terakhirnya itu diwawancara apakah kita memang mental kita kuat untuk masuk ke seni teater di sana, sekolah seni teater di sana. Nah disitulah kita tuh benar-benar diuji mental kita pas diwawancara. Itu akhirnya detik-detik itu bulan puasa, bulan puasa pengumuman. Tes itu ya, pengumuman itu ya. Itu tahun 2011. Nah, sudah bulan puasa, belum ada kabar kan. Nah, lebaran itu 10 hari sebelum lebaran, masih di Jogja kan, pengen balik itu tuh, gak ada kuat lagi kan. Mana ada kate keluarga, kate ngumpul di sana kan. Merantaunya nih. Merantaunya waktu itu. Akhirnya pas balik 2 hari sebelum balik, dapat lembaran dari kawan dari Jogja juga kemarin itu kan yang ikut bukan seni teater tapi dia tes di seni media rekam. Dapat koran. Nah dulu itu pengumumannya bukan lewat online atau ini koran kan? Lewat. Nah, sudah dapat dari koran. Ternyata masuk nama aku. Wah, itu tidak nyangkunian cewek sama sekali. Akhirnya sudah senang di situ. Sudah balik ngomong sama orang tua, barulah orang tua percaya bahwa aku memang niatnya untuk kuliah di Jogja. Jadi langsung baru direstui. Orang tua tuh setuju ya? Setuju. Ternyata ini niatnya benar-benar kuliah sana sampai masuk kan. Aku udah percaya, udah bakal masuk lah kau ke sana. Kalau sudah dibukti bisa masuk sana, akhirnya direstui oleh orang tua. Nah itu pelajaran-pelajaran yang di situ, Cek, itu ada berapa mata pelajaran tentang seni itu, Cek? Khususnya seni teater ya. Ya. Kalau mata pelajarannya banyak nian ya Pak. Pertama kan memang kita benar-benar di sana mempelajari dari dasar sampai kita itu membuat sebuah karya. Karya pertunjukan Dari vokal, gerak, dari dasar lah ya. Dasar teaternya, dari ketubuhan, kan dari suara, benar ya. Cewek tadi kan dari olah sukma atau olah rasa, gitu kan. Nah itu dasarnya dulu. Ada waktu itu ospeknya juga kan, ospeknya. Jadi kami itu tuh di teater di situ tuh kalau untuk anak baru 1 semester atau 1 tahun itu belum boleh pijak panggung. Gitu. Jadi memang panggung itu mahal ya? Mahal dulu, mahalnya. Jadi untuk anak-anak baru itu dia harus ngerasa jadi kuli dulu. Kuli bukan kuli kita di kerja paksa itu kan. Tapi kita harus mengenali APOB yang ada di sekeliling situ gitu loh. Baik itu kita jadi di tim produksinya dulu atau tahu dulu APOB kan. Terus juga kita harus jadi tukang dulu, maksudnya tukang itu tuh kita harus belajar nyeting, gitu kan, setting. Terus setelah itu tuh belajar mempublikasikan sebuah pertunjukan, gitu kan, kerja tim. Nah itu yang kita di waktu jadi anak baru itu dulu yang diperkuat. Sebelum kita belajar ke acting atau main sebagai aktor. Nah setelah ada anak baru datang, barulah satu persatu yang diyakini untuk ini bagus dipilih kan, diseleksi oleh kakak senior untuk bantu ujian akhir. Barulah itu kita masuk panggung. Sulitnya itu seleksi awal. Tapi bener Cek Piki, soalnya kalau Cek Wan melihat Cek Piki, ya Cek Wan tidak basa-basi wong Cek, ya. Memang hasil dari kuliah Cek Piki tentang seni memang jadi. Nah, masalah kenapa? Pertama, Jalan kan kenal Cek Piki, pertama keakraban kita. Itu kan utama itu. Attitude kita. Nah, cara kita berkomunikasi ya, ketidaksombongan, apa itu kan. Walaupun kita punya talent ya, tapi kita tetap membawa. Hati lah ya. Nah, itu
salah satu Cewan menilai seperti itu juga. Dan gerak-gerak Cik Vicky selama ini atau penjiwaan Cik Vicky menjiwai karakter yang bakal dimainkan itu memang benar-benar masuk dalam karakter. Nah itu yang Cewan salut ya Cik Vicky ini ya itu. Soalnya kenapa pelajaran di sana ya lebih sulit kata Cik Vicky tadi. Jangan langsung kita pengen naik panggung itu mahal. Kalau tidak kita benar-benar bagus. Jadi sudah settle nih ya, kita sudah tahu dasar-dasarnya. Yo jangan jadi artis lah istilahnya. Kita belajar dari bawah dulu. Nah, makanya proses itu berbanding lurus dengan hasil. Betul. Jadi beda tipis antara memang ada pendidikan, kesenian sama otodidak. Nah, di sini bisa jadi kita kuliah kesenian campur otodidak kita lebih bagus lagi. Oh, kemahiran kita di situ ya. Wow. Ini Cik Wan dengar langsung dari Cik Vicky. Walaupun Cik Wan belum pernah ke isi, tapi udah ngebayang nih, wah berat juga kalau kuliah di sana. Tapi enjoy kayak? Enjoy. Ada bosennya gitu, ada jenuhnya gitu. Pertama jenuhnya karena kita benar-benar mempelajari bukan tidak mempelajari. Kalau kita memang mempelajari teaternya, kita tidak memikiri bahwa jenuh itu ada teater kan. Tapi untuk mengusir kejenuhan itu, nah itu kita harus nyari solusi dewek di sana. Makanya solusinya itu tuh jangan cuma teater B yang kalian dalam, banyak kesenian yang lain di sekitar situ. Bukan hanya bikin dewek mikir gitu, tapi itu pengalaman dari sendiri juga, seni di sana, seniman di sana juga percaya itu kita harus masuk di kalangan seniman untuk fleksibel lah. Ya benar, fleksibel. Nah itu tadi kan sinergi ya, sinergi. Nah ini justru itu netizen ya, tidak mudah ya kita tuh punya karya. Jadi benar-benar kalau punya karya kita hargai karya kita. Dan seorang seniman itu bisa mengobati diri dia sendiri. Ya. Misalnya contoh, kita lagi galau nih. Gimana kita belajar galau kita nih hilang? Nah, cara caranya kita tuh gembira. Nah, justru itu seorang seniman susah ditebak apabila dia susah. Dia bisa berkarakter tidak susah. Ya, benar sekali. Nanian itu benar. Benar kan? Justru itu ada lagi dunia ini penuh sandiwara. Bangun sandiwara. Itu salah satu motivasi Cik Wan senang di seni. Ya justru itu kita tadi misalnya kita ini nih berkarakter. Padahal kita tuh bukan wong kaya ya. Terus kita jadi wong kaya, mana caranya kan? Nah itu kita harusnya kalau ekstrim ya harus jadi wong kaya tidak. Iya. Tapi setidaknya kita punya referensi. Jadi apapun itu bukan hanya wong kaya. Nah di sini juga Cik Vicky kalau Cik Wan juga kan Cik Vicky ini kalau bermain ini ya. Iya, kalau zaman Cik Wan dulu kalau nengok break dance. Break dance ya. Harmonian itu Cik Wan. Itu kalau Cik Vicky sih kalau Cik Wan lihat pantomimnya bagus, apalagi break dance. Nah, soalnya kalau udah bisa pantomim pasti break dance hebat. Nah, ya kan? Zaman Cik Wan dulu cek di break dance itu di KI. Iya KI. Bentang tiker. Tip. Enak tahun berapa itu kan 80-an ya. Nah itu ada pengamanan lari ya kau. Nah di sini Cik Vicky sering Cik Wan lihat adalah pantomim. Nah boleh tahu nggak Cik ilmu pantomim sedikit? Nah biar tahu nih netizen ya pantomim tuh cak mano, nah itu dia. Kalau cerita dikit jadilah. Ini cerita ya. Dulu belajar pantomim pertama kali itu di Palembang sih. Tapi dasarnya dapat dari Palembang. Waktu itu disuruh ngisi acara Bang Sumsel dari Pak Iqbal. Dari Teater Daun. Belajarnya sama Kak Amin, karena Kak
kami dulu tuh yang memang paham nian pantomim. Pelajari. Karena dia juga belajar dari Jogja. Kan Jogja dulu. Nah, dari situ dapat dasar pantomim. Nah, setelah masuk isi Jogja ke Jogja, Kupo sudah dimainkan lagi pantomim itu. Nah, Tibo ada workshop pantomim waktu itu semester 3 kalau tidak salah. Di Jogja ya. Itu kami lagi buat acara UKM Studi Performance. Nah, yang isi workshopnya seniman pantomim dari Jogja, Bengkel Main. Bengkel Main. Mas Asita yang waktu itu yang jadi workshopnya. Nah, disitulah baru belajar pantomim lagi. Nah, di situ baru dapet wah kerennya itu. Jadi bukan naksir sih, jadi ngefans itu dengan pengen belajar pantomim. Ternyata keren ya pantomim ini. Itu melihat maksud itu melihat sebuah ruang imajiner yang baru itu loh. Membuat itu tuh serealis mungkin, itu senyata mungkin. Hal yang tidak hati, cuman kita tuh merasa itu tuh ada. Aduh, nah, iya. Nah, hal yang saya itu tuh, wah, kalau istilah budak-budak kecil itu magic sihir, nyihir mata gitu lah. Cak adu kacurnya, misalnya cak adu itu, nah itu cak mana caranya? Hal-hal yang cak itu tuh nah yang buat Vicky itu tertarik. Mana caranya buat itu? Cak benar-benar megang kacur, cak dia duduk benar-benar duduk di kursi. Nah, setelah itu tuh belajar kan pertama kan kita disuruh itu mempraktekkan keseharian kita, baik kita dari bangun tidur, terus mandi, terus berangkat naik sepeda, kita naik motor. Nah, hal-hal itu dulu standar dulu, tidak usah nak pakai teknik dulu, tapi apa yang kita lakukan tiap hari coba mau imajiner itu dengan terbuka. Itu awal Jadi sangat dijiwai. Iya. Setelah itu baru dikasih dasarnya tuh cara megang cangkir, cara megang ini, dipakailah dalam istilah pantomim ada sterilisasi. Sterilisasi atau kita bisa ngomong ada lebay dikit, nah itu lah dikasih lebay dikit di tubuh kita untuk biar tubuh teater sama tubuh pantomim itu sedikit berbeda. Jadi yang jelas ini pantomim itu kan tanpa suara kan. Kalau teater kan ada suaranya. Kalau teater kan bendanya ada. Ya kan? Kalau pantomim bendanya tidak ada. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya sih beratnya mungkin ya berapa persen itu besarnya di pantomim berat. Iya, benar. Ya kan? Kenapa? Kita gosok gigi harus tahu. Ibaratnya ini penjol sini biasa ini kan harus tahu ya. Nah, berarti kalau kita berteater gosok gigi kan? Biasa. Nah, itu justru itu ya Cewan dulu senang pantomim juga CPK kan, cuma tidak kayak CPK sih masalahnya. Kemarin tuh seneng zaman tahun itu lagi fans-fansnya salah satu radio yang sering ada stand pameran. Nah, sama teman berdua tuh, temanku udah ada di TPKA sekarang masih ada orang. Dia senang pantomim. Nah, jadi sering berdua juga. Ya gue juga pengen kan seneng melihat gerak yang kata itu ya apa melihat gerakan di satu tempat kecil bisa bergerak. Gitu. Nah itu. Cuman seneng juga pantomim ya, karena ya tidak kayak jadi sih memang badannya dijaga nih. Kalau kayak Cewan enggak macam dia. Iya, tapi kalau kita masih ada semangat ingin bisa baik ya, walaupun gemuk ya. Nah, tapi karena Cipik ini Cewan lihat waktu Cipik di Seguntang. Nah, baru-baru ini. Nah, Cipik yang Cewan lihat itu memang gerakan pantomim itu masih dipakai juga, tapi hidup waktu jatuh ke panggung, kembali lagi. Nah, itu salah satu yang istimewa. Dia kan lihat itu. Jadi itu kan terus komedinya Cek Piki untuk apa mainkan olah komedinya. Nah, itu teaternya lah bagian pas teaternya. Itu dua ibaratnya dipakai dua loh. Teater sama pantomim pakai semua. Itu. Nah, terus Cek apa di pantomim itu di mana becek di Palembangnya sudah
Kan pantomim ini agak langkah ya di pantomim. Ya, Ya, lumayan. masih bisa dihitung lah ya. Ada tapi bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Untuk masih itu yang benar-benar di wilayah pantomimnya bang. Ya. Tapi sayang juga sih walaupun kalau bisa besar pantomim ini kan di Palembang ini kan. Karena kalau orang masyarakat bilang kan pantomim itu masih dibilang kayak kadun. Ya. Bukan sebuah kesenian benar. Banyak. Nah justru itu ini kan ada pernah juga baca sejarah pantomim. Nah sejarah pantomim itu kan di situ kan ada warna nih. Cenderung warna pantomim itu kan putih dan hitam. Nah itu tolong dijelasi, paling tidak ada penjelasan aja. Kenapa putih dan hitam dipakai oleh seorang pemain pantomim? Kalau untuk pewarnaan kan sebenarnya itu memang sudah dari lama ya. Dari waktu sebelum Charlie Chaplin lah ya. Sebelum Charlie Chaplin karena itu waktu masih dunia hitam putih. Ya kan? Oh, dunia hitam putih. Kan pewarnaan belum ada tuh kan. Iya. Sebenarnya bukan tidak harus hitam putih. Kalau untuk make up, tapi karena dulu memang dimunculkan warna hitam dan putih, ya kan? Jadi untuk kesininya mengikuti. Tapi ada juga yang membuat sebuah teori lain, kenapa dia warna hitam putih, ya kan? Kenapa ada warna lain, ya kan? Tapi untuk penjelasan warna hitam putih itu, untuk kalau make up dia nggak ada penjelasan yang mendasar, tapi dia lebih ke kayak ekspresi dia, itu lebih ke ekspresi, misalnya sedih, ketawa. Nah terus dari kostum juga mempunyai simbol-simbol yang beda. Kenapa ada yang hitam putih, garis hitam putih, ya kan? Itu juga punya simbol berbeda. Itu sebenarnya saya punya penjelasan sendiri, tapi aku takut salah, Cek Wan, ya kan? Aku tidak galak, yang terlalu menjelaskan Mendetail gitu kan. Tapi teori itu sudah banyak yang menjelaskan dan punya penjelasan yang berbeda-beda, Cek Wan. Akhirnya kalau di sekarang ini tuh hal yang masih itu klasik hitam putih, terus dari kostum kita harus garis-garis putih, hitam itu sudah jarang dipakai, lebih kebanyak fleksibel pantomim itu. Misalnya ada pantomim kayak kontemporer, itu menurut kisah yang dibawakan masih tetap realis dia. Tapi kalau misalnya klasik, yaitu kayak masih yang hitam pakai baju hitam, warna putih, terus garis-garis hitam putih. Nah, waktu masuk Charlie Chaplin ada sesuatu yang berbeda lagi ditawarkan di pantomim. Dia memakai jas, topi, ya kan? Lebih ke komedi, ada yang realis lagi, ada yang ini. Jadi banyak macam pantomim itu, bukan hanya komedi, ada tragedi juga, sama lah teater sebenarnya pantomim. Dia banyak jenisnya. Nah, tergantung kita menafsirkan tentang pantomim itu sendiri. Jadi penjelasan tiap jenis itu berbeda-beda. Maaf kalau misalnya Pak Diki tidak bisa menjelaskan mendalam tentang masih itu pantomim dari segi pewarnaan. Berarti kita menampilkan pantomim, misal kita tidak pakai make up, bisa baik. Bisa. Itu bisa disebut sebuah main. Yang penting kan hidupnya gerak kita, jiwaan kita itu kan. Percuma kita pakai topeng, tapi kita belum penjiwaan kita kurang kan? Itu menurut segi Cek Wan sih, karena di sini pun misalnya kita bergeraknya sudah ini kan, kita bermain dari itu kan. Jadi berarti mungkin ada yang mengatakan bahwa patung itu warna putih dan hitam itu bisa dilihat dari jarak jauh.
Kalau di panggung gitu, oh bergerak ini pantemu, bergerak ini jadi bisa bisa. Cuman teater klasik sudah memakai itu dulu. Make up putih, tebal, terus tapi dia nggak hitam putih, ada warna masih. Itu teater klasik. Oh kayak Petruk Keleng. Ya itu juga. Nah karena kalau dulu kan teater klasik itu jarak penonton sama panggung itu jauh. Nah, jadi wajar dia memakai make up yang tebal. Iya, untuk ketahuan dia nangis, ketawa kan? Iya. Oh iya. Wow, banyak kalau masalah seni ini banyak sebenarnya. Nah, netizennya, tapi jangan lupa subscribe dulu dong YouTube Cek1. Nah, dan juga ingat YouTube Cek1 ini kemana we bisa? Cek1 ini ketemu Cek Vicky bisa, ketemu yang siapa we bisa, seniman lain bisa, dan juga mungkin bisa jadi pedagang di jalan. Itu dia Cek1 itu. Nah sudah tuh ketemu mungkin apa ya para pejabat itu bisa jadi gitu nah jadi gaduh-gaduh. Nah gitu jadi ya itu teh. Nah mungkin Cek Vicky ada kawan-kawan yang bilang dulu ini Cek Vicky bisa gue ditampil di sini. Boleh. Nah ini Pernah belajar teater, acting, nah ini telepon sini ya. Nah ini ada telepon yo. Tapi jangan ngolah ke tentang Cek Vicky cakep ngolah ke nada jadi sudah jadi gawe dapat gawe latihan aja. Nah Cek bisa lah Cek kita sedikit ada gerak mungkin netizen bisa nebak atau tidak gerakan apa yang posisi Cek Vicky lagi duduk tapi ada salah satu gerak pantomim. boleh. Nah coba silakan Sambil duduk ya. Ya coba tebak netizen apa ya.
Ah itu, lagi apa itu? Nah, jawabannya nah menghayati apa yang pegang Cek Vicky tadi, apa yang dipendam minyak, sudah tuh yang diminum laju tumpah, sudah tuh ada nah itulah adalah alat pelak sini. Nah, itu asiknya pantomim ya itu jadi kalaupun misalnya ada acara ingin ada namanya pertunjukan pantomim ya tuh WC Vicky juga bisa banyak kok di Palembang ini ya. Jadi justru itu pakar-pakarnya ya perlu diketahui ya. Nah justru itu terpun baik namanya gitu ya. Dan juga Cek Wan juga kalau di pusat sana kan Septian di Cahyo ya. Iya. Itu Suhu ya. Nah itu geraknya kayak bener-bener kejadian pada saat cerita pantomim itu. Jadi kalau lomba pantomim itu kita juga harus punya sinopsisnya aja ya. Iya. Ceritanya gimana ya. Baru kita bisa bergerak ya. Nah, dan juga ada kadang orang menggunakan ada suara apa itu ya. Efek ya. Oh, oke. Nah, ada motivasi sih untuk seni ini untuk para netizen, silakan sih. Ini motivasinya bahwa jangan membuat orang itu menafsirkan bahwa seni pantomim itu adalah hal yang sepele atau hal yang mudah lah buat itu atau bosen ya tidak. No, cobalah kalian terjerumus dulu jadinya itu. Ada hal positif yang bakal kalian dapat dari seni pantomim, ya kan? Dari kalian mempelajari tentang psikologi tubuh, psikologi pikiran, psikologi hal yang lain lah, penjiwaannya juga. Itu membuat sebenarnya itu feedback buat kalian untuk mengetahui apa sih yang kurang dari cara hidup kita. Itu yang aku dapat Cewan. Apa sih yang yang hilang dari motivasi langkah kita berpikir, melakukan sesuatu, dan hal-hal yang harus kita sadari yang kita lakukan setiap harinya. Hal itu tuh untuk menyadarkan kita juga apa yang kita lakukan setiap hari yang selalu kita lupakan. Kita cuma melakukan aktivitas tapi tidak kita sadari. Nah, hal itu yang bisa menyadarkan kita bahwa hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan itu berdampak bagus, berdampak positif buat kita kalau kita sadari, baik itu kebenaran maupun kesalahan, baik itu kebohongan maupun itu kejujuran. Karena seni pantomim itu adalah seni kejujuran. Ya betul. Itu Jujuran, apa tak jujur, betul. Cangkirnya harus jujur kita betulnya cek ini. Perbedaan cangkir banyak deh. Banyak. Ada yang ini ya. Nah, kan ini. Kalau ini cangkir yang panjang itu. Harus kita sadari sendiri. Ya, nah disitulah netizen mahalnya seni ya. Kalau kita tidak belajar tak akan bisa. Justru itu belajar itu seni itu ada di hati juga. Ya, tampil ikhlas, bersenian. Insya Allah kita nikmat dengan menampilkan sesuatu seni. Nah, kalau kalian tampil penyebab ya nggak jadi. Dan mimik kita sendiri tidak hidup. Dan situ lagi, jangan pernah, ini dari aku baru kenal seni ya kan, selalu diomongi jangan pernah ngomong kalau kita tidak baca. Cobalah sesuatu yang baru walaupun kita tidak baca, tetap ngomong kita tuh bisa. Yang penting terus berkarya. Oke, netizen, mungkin saya pikir kan ada kali ini ya. Masalahnya Cewan nih orang uangnya nembak-nembak wae. Temu laju. Soalnya kalau hidupnya ini, ya beliau-beliau ini sibuk. Jadi justru itu supaya cepat tangkap dulu. Inilah Cewan, Cek Vicky, yo
Cek Wan juga minta maaf karena Cek Wan wongnya inilah atau nembak atau minta wawancara atau ini. Yang jelas kuncinya YouTube Cek Wan ini berbagi. Iya, bagus. Nah, berbagi tidak harus Cek Wan ini gak ngetop dewek tidak kate itu. Yang jelas Cek Wan berusaha mengenali pada netizen supaya tahu bahwa ada sih yang kita cari di sini. Ya kan? Kasih lah. Tidak satu konten baik. Jadi berbagai macam ragam. Nah di sini alhamdulillah Cek Vicky dengan perjalanan Cek Wan selama ini dan malah bertambah saudara Cek, bertambah ilmu. Bahkan ada ketemu Ustadz Dai kita 2016. Ketemu di Palembang ini juga sampai akrab sama Cek Wan juga. Yang punya yang menyimpan benda-benda pusaka, yang senang benda pusaka di Palembang ini peninggalan Sriwijaya Cek Wan kenal juga Cek, alhamdulillah. Nah itu hal yang maksud itu hal yang benar-benar dicari ini yang iya, masalahnya sulit nemui beliau-beliau itu Cek. Nah justru itu alhamdulillah Cek Wan. Dan juga Cek Wan ini prinsipnya Cek. Hari ini apa? Kadang di saat mood on situ. Nah termasuk kemarin sempat Cek Wan ke Masjid di Palembang. Itu kena detakan jantung. Itu langsung pengen ke sana. Ternyata banyak sejarah yang Cek Wan temui. Karomah Kiai Marogan misalnya. Nah, asalnya Tangga Bonto, namanya Tangga Bonto, apa karomah Kiai Marogan itu apa? Itu. Jadi yang di Palembang, kita di Palembang kita ini banyak sebenarnya wisata. Banyak. Kalau kita tahu nyarinya. Nah, ada lagi Cek Wan. Jangan lupa Cek Wan. Kalau misalnya tanggal 9 Maret, ayo. Jangan lupa juga 9 Maret ya. Iya. Dewan Kesenian Palembang ya. Sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 14 aku 14. Nah, untuk warga Palembang di mana yang dari Jakarta baru datang Palembang, silakan datang di Museum Sultan Mahmud Badarudin II di BKB. Nah, dari tanggal 9 sampai tanggal 14, Dewan Kesenian Palembang mengadakan semua komunitas seni. Ada 6. Musik, teater, nari, film, sastra, dan seni rupa. Jadi Mang Cek di Cek tua muda nak pengen tahu datang ke sana. Gratis. Mana dateng? Baca ketemu Cek Vicky baca, ketemu Cek Wan. Terus juga ada penampilan dari Palembang Main Club. Wow. Kalau kita ngomongin pantongin tadi, ada pantongin juga. Berarti rombongan Wak Dola. Main Club ada juga di situ. Nah, silakan mau datang ya. Nah sekali lagi terima kasih Cek Vicky sudah nyempat ke waktunya ya dengan konten Cek Wan ini. Dan juga Cek Wan minta bantu juga Cek share ke ya. Oke, terima kasih netizen. Ya lebih dan kurang Cek Wan minta maaf ya. Cara Cek Wan kata-kata Cek Wan minta maaf. Dan hanya satu tujuan Cek Wan adalah berkolaborasi sama para netizen di mana berada yang bisa Cek Wan temui. Sudah itu ini berbagi, selain berbagi. Terima kasih. Cek Wan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mari kita saksikan YouTube Cek Wan di masa perjalanannya.